Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim menegaskan keputusan pemerintah pusat memberikan izin pembelajaran tatap muka berdasarkan permintaan daerah. Sejumlah provinsi pun mulai melakukan uji coba sekolah tatap muka sejak awal Maret. Pertimbangan tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh harus dihadapkan oleh ancaman klaster sekolah. Berikut kami berikan informasi yang kami dapatkan dari tim Litbang CNN Indonesia. Menimbang urgensi sekolah tatap muka, kita lihat di sini dari kajian yang diselenggarakan oleh KPAI di 1.700 responden, ternyata kita lihat apakah kemudian ada interaksi antara para pelajar dengan tenaga pendidik. Dari hasil survei ataupun kajian dari KPAI ternyata interaksinya hanya 20,1%, sementara 79,9% mengatakan tidak ada interaksi antara tenaga pendidik dan juga para siswa. Bentuk interaksinya seperti apa? Kita lihat di sini ternyata bentuk interaksinya 87,2% mengatakan bahwa bentuk interaksinya adalah melalui chatting antara guru ataupun tenaga pendidik dengan para siswa, sementara 20,2% menyebutkan bahwa interaksinya melalui Zoom meeting yang biasanya dilakukan pada saat jam pelajaran. Video call atau WhatsApp 7,6%, sementara telepon antara guru dengan murid dan juga siswa itu 5,2%. Sangat sedikit sekali. Apakah kemudian para siswa merasa bebannya sangat berat pada saat pembelajaran jarak jauh? Kita lihat bersama, ternyata beban siswa terhadap tugas ada 73,2%. Para siswa yang mengatakan bahwa tugasnya sangat berat selama masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sementara 26,8% mengatakan bahwa tidak merasakan beratnya tugas-tugas pada saat PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh secara daring. Apa saja tugas yang tidak disukai para siswa? Ini ternyata banyak sekali. Ini pasti juga dirasakan oleh orang tua murid yang ada di rumah yang sedang menyaksikan saat ini. Ternyata membuat video sebesar 55,5%. Para siswa ternyata tidak menyukai ketika mereka diminta oleh gurunya ataupun oleh sekolahnya membuat video. Ada 55,5%. Sementara kemudian yang kedua adalah menjawab soal yang banyak. Mereka tidak suka kalau misalnya diberikan soal yang banyak di rumah tanpa tahu bagaimana cara menjawabnya. Karena memang ada kesulitan interaksi ya. Nah yang kemudian merangkum isi bab itu sebanyak 39,4%. Oke, dan menuliskan soal ada 25,6%. Kemudian kesulitan apa yang dihadapi para siswa? Ini juga dikeluhkan dari hasil kajian dari KPAI. Ternyata 77,8% menjawab tugas yang menumpuk karena semua guru memberikan tugas di waktu yang bersamaan. Itu cukup banyak tugasnya yang diberikan kepada para siswa. Kemudian 42,2% mengatakan kesulitan yang dihadapi selama masa pembelajaran jarak jauh adalah tidak adanya kuota internet. Ini sudah pernah dilaporkan ataupun dibicarakan kepada Mendikbud dan memang sudah ada bantuan, tapi apakah kemudian itu bisa mengatasi masalah dari PJJ pembelajaran jarak jauh? Ternyata tidak juga. Ada 42,2% siswa yang merasa kesulitan karena tidak adanya kuota internet. Kemudian yang ketiga, waktu yang sempit, 37,1% para siswa mengeluhkan dengan tugas yang sangat banyak. Mereka tidak punya waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga kalau pada saat penerimaan rapot itu biasanya banyak para guru yang mengeluhkan siswa-siswa kurang istirahat, kemudian kelelahan dan tidak mengumpulkan tugas-tugasnya. Ada 15,6% juga yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan. Itu salah satu kesulitan yang dihadapi siswa pada saat pembelajaran jarak jauh. Kita lihat yang berikutnya, bagaimana sebetulnya respon siswa yang menghadapi metode pembelajaran jarak jauh selama hampir 1 tahun ini, waktu yang sangat lama mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa berinteraksi. Ternyata 76,7% siswa di Indonesia tidak senang dengan metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara daring. Hanya 23,3% yang senang dengan metode sekolah online begitu ya. Dan kemudian materi yang diberikan para guru, bagaimana kemudian para siswa melihatnya ataupun merasakannya. 81,8% merasa bahwa hanya sebatas mengerjakan tugas saja. Kemudian 43% merasa pemberian materi ini kurang begitu ya kepada mereka, dan 17,9% ini tanya jawab dan 11,3% ini adalah diskusi begitu.
Dan kita lihat yang berikutnya, apakah dengan adanya uji coba pembelajaran tatap muka di sejumlah wilayah yang sudah berlangsung sejak bulan Januari, Februari, dan Maret, kemudian di ibu kota ataupun di DKI Jakarta pada bulan April ini, kemudian tidak ada klaster ataupun angka COVID-19 yang terjadi di kalangan para siswa dan juga tenaga pendidik. Ternyata fakta di lapangan menentukan ataupun menyebutkan pada tanggal 27 Maret 2021 ada 43 siswa SMA 1 Padang Panjang, Sumatera Barat yang positif COVID-19, cukup banyak 43 siswa. Di tanggal 15 Maret 2021 ada 16 siswa SMA Terpadu Krida Nusantara, Bandung, Jawa Barat yang juga positif COVID-19. Itu di Provinsi Sumatera Barat dan juga di Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 14 Maret 2021 ada 20 siswa di Tasikmalaya, Jawa Barat yang positif COVID-19 pada saat uji coba pembelajaran tatap muka. Dan 8 Maret 2021 ini tenaga pendidik juga cukup banyak, meskipun sudah banyak juga yang divaksin, ternyata ada 40 guru dan juga 11 siswa SMA di Pontianak, Kalimantan Barat yang juga positif COVID-19.